Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu mata kuliah Sistem Pakar. Di sini kami akan menemukan aplikasi Sistem Pakar kami, yaitu Sistem Pakar untuk diagnosis dini dan pencegah stunting melalui ibu hamil. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Putri Hidayani dan juga teman saya Muhammad Ikram, Retno Wardani, Nabila Nur Husnayat, dan juga ada Muhammad Aditya Bayhaki. Nah, sebelum kami mendemokan sistem pakar kami akan menampilkan perhitungan manual untuk teori ketidakpastian untuk setiap role pada sistem pakar kami. Nah, berikut adalah disebut dengan CF atau certainty factor pada setiap rule yang kami dapatkan dari pakar kami. Nah, kami di sini memiliki ada 83 rule. Dan juga ini ada langkah-langkah dari perhitungan backward chaining yang dilakukan dengan goals risiko stuntingnya, di mana fakta yang kami miliki atau yang diketahui itu ada 12, yaitu satu, usia ibu sama dengan 36 tahun dengan nilai CF-nya sama dengan satu. Yang kedua, IMT-nya sama dengan 25 dengan nilai CF-nya 0,85 dan juga sampai fakta yang ke-12 yaitu jarak kehamilan sama dengan 4 tahun atau kurang dari 5 tahun dengan nilai CF-nya sama dengan satu. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah perhitungan backward chaining-nya. Oke, sampai situ. Nah, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan demo sistem aplikasi sistem pakar kami, yaitu dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Aditya Bahaki. Oke, terima kasih Putri atas pemberian tempat dan waktunya. Jadi di sini aku bakal jelasin soal development phase ataupun mungkin untuk sistem dari bisa dibilang sistem pakar kami gitu. Dan ini juga aku dibantu untuk simulasinya itu dibantu oleh Muhammad Ikram gitu untuk menampilkan sistem pakarnya gitu. Nah, jadi seperti yang kalian bisa lihat, kami di sini membuat sistem pakar untuk diagnosis dini dan pencegahan stunting melalui ibu hamil ini menggunakan framework dalam hal ini website gitu, dan kami menggunakan framework Flash dengan bantuan Python gitu. Dan mungkin seperti yang bisa kalian lihat juga gitu, untuk datasetnya sendiri gitu, kami menyimpan dataset fakta ini itu ke dalam sebuah dataset.csv gitu. Mungkin Ikram bisa bantu lihatin untuk GitHub-nya gitu. Oke, jadi ini untuk database-nya. Jadi kami menggabungkan itu berdasarkan beberapa faktor gitu, dari faktor ibu, faktor lingkungan, dan faktor-faktor lainnya gitu. Serta rule-rule yang diperlukan nanti untuk dimasukkan ataupun di-include lah gitu ke dalam sistem kami nantinya gitu. Dan lalu sistem tersebut diintegrasikan ke dalam app.py dan nanti ditampilkan melalui Flash gitu. Dan ini bisa dibilang untuk tampilan awal dari aplikasi kami gitu. Jadi aplikasi kami mungkin kami lihatin dulu beberapa sinopsis, beberapa informasi yang diperlukan. Lalu kami langsung memprovide gitu fitur cek risiko stunting gitu. Nah, cek risiko stunting ini itu bisa dibilang akan menanyakan beberapa data yang nantinya akan diisi neither oleh bidan, dokter atau tenaga kesehatan ataupun bahkan bisa langsung diisi oleh ibu hamil itu sendiri gitu. Jadi akan dicek seperti usia ibu, indeks massa tubuh dan mungkin ya segala macam bentuk faktor-faktor atau penentu dari risiko stunting ini gitu. Dan juga akan ditanyakan tingkat keyakinan entah dari tenaga kesehatan atau dari si ibu tersebut gitu. Apakah mungkin apakah dia benar-benar terpapar asap rokok, apakah sangat yakin atau tidak gitu. Mungkin sanitasi dan kebersihan apakah mungkin sudah bersih atau tidak gitu. Kalau misalnya sangat yakin bersih satu gitu, tapi kalau misalnya tidak yakin kalau bersih gitu, itu bisa dibuat nol gitu. Dan nantinya setelah mengisi data ini bisa disimpan dan lanjut gitu, yang nantinya akan diproses data tersebut dan nantinya akan ditampilkan hasilnya gitu. Nah, selain itu juga gitu, kami juga sedikit memberikan sebuah infografis atau info lah yang akan bisa diberikan nanti, terutama ini target kamu ke ibu hamil, jadi seperti faktor ibu, ada juga beberapa penjelasannya seperti riwayat penyakit, konsumsi makanan, dan juga usia, indeks massa tubuh, kestabilan mental,
kita juga punya beberapa faktor lain yang jadi konsiderasi untuk sistem pakar ini. Seperti mungkin ini contohnya ada faktor lingkungan, faktor pemeriksaan, dan faktor perencanaan gitu, yang sangat penting dan juga sangat dibutuhkan untuk menentukan si sistem pakar ini sendiri gitu. Dan tujuan dari kami membuat framework ini pastinya agar nanti bisa mudah diakses oleh tenaga kesehatan dan ibu hamil. Dan juga kami juga mengharapkan agar ya sistem ini dapat digunakan oleh tenaga kesehatan dan ibu hamil, terutama sebenarnya itu ibu hamil. Jadi mereka bisa langsung ngecek ya gitu data-datanya di sini dan punya awareness tentang risiko stunting yang mereka akan hadapi atau mungkin mereka akan ya bisa dibilang apa ya ketahui nantinya gitu setelah cek risiko stunting ini gitu. Dan untuk kedepannya gitu, kami juga mempunyai beberapa planning yang akan dikembangkan seperti mungkin mengembangkan dari UI-nya, terus juga mungkin kita bakal ganti frame juga ke Android gitu, jadi nanti bisa dipakai dengan lebih leluasa oleh ibu hamil dan tenaga kesehatan gitu. Dan juga mungkin beberapa hal lain yang nanti mungkin kita bisa mention di laporan tugas akhir nantinya gitu. Dan mungkin itu saja untuk pembahasan si aplikasi dan detailnya gitu. Terima kasih dan mungkin untuk simulasi secara langsung itu akan eh, kita berikan penjelasannya itu kepada teman kita Muhammad Ikram dan Ibu Retno Wardani gitu. Jadi silakan kepada Bapak Ikram dan Ibu Retno dipersilakan untuk menjelaskan atau mensimulasikan. Oke, baiklah. Di sini kami akan mencoba mensimulasikan untuk mengecek resiko stunting pada ibu hamil, di mana telah dijelaskan oleh Adit. Pada fitur ini, kita dapat mengisikan beberapa fakta yang mengindikasikan atau berupa gejala dari ibu hamil tersebut. Kami di sini akan mengisi resiko stunting ini dengan fakta-fakta yang telah diketahui berdasarkan studi kasus yang telah kami selesaikan pada laporan. Untuk fakta yang pertama, Fakta pertama, usia ibu itu adalah 36 tahun nah, untuk CF-nya, dan CF-nya adalah 1. untuk selanjutnya sistem bakal menanyakan fakta-fakta yang dibutuhkan selanjutnya yaitu untuk IMT Untuk IMT-nya ada 25 dan CF. dengan CF-nya yaitu 0,85. Selanjutnya untuk riwayat penyakit, Riwayat penyakitnya ada, CF-nya, untuk CF-nya 0,9. nah untuk terpapar asap rokok atau tidak, Terpapar asap rokok atau tidak, tidak terpapar. untuk CF, terpapar asap rokok. CF-nya 0,8. Selanjutnya ialah fakta untuk sanitasi, Sanitasinya itu baik. untuk CF sanitasi, CF-nya 0,85. untuk fakta kualitas air, Kualitas airnya itu bersih. di CF, CF kualitas air, 0,8. untuk fakta usia kehamilan, Usia kehamilannya trimester 3. dengan CF-nya, CF-nya 1. untuk fakta frekuensi pemeriksaan, Tidak sesuai atau kurang dari 3 kali. Kita isi 2. dan untuk Untuk CF-nya, CF-nya itu 1. untuk jarak kehamilan, Jarak kehamilannya 4 tahun atau kurang dari 5 tahun. nah, dengan CF untuk jarak kehamilan. CF-nya 1. Nah, kemudian jawaban tersebut akan disimpan dan akan diproses untuk menghasilkan hasil dari evaluasi resiko stuntingnya. Untuk hasil ini akan dijelaskan oleh Nabila. Silakan Nabila. Oke, terima kasih Retno untuk kesempatannya. Nah,
langsung saja untuk analisis perhitungan risiko stunting dari metode perhitungan manual dulu. Jadi sistem kami ini menggunakan metode Certainty Factor atau CF untuk mengevaluasi tingkat risiko stunting pada ibu hamil. Nah, bisa dilihat untuk perhitungan manualnya. Boleh ke bawah? Ke bawah? Bawah. Perhitungan. Nah, dalam perhitungan ini, faktor ibu memiliki nilai CF 0,765 atau berisiko. Nah, untuk faktor lingkungan memiliki nilai CF 0,68 dalam kurung baik. Dan untuk faktor pemeriksaan memiliki nilai CF 0,9, yang artinya itu not okay. Nah, kemudian R15 memiliki bobot kepastiannya sebesar 0,85. Nah, dari perhitungan di atas diperoleh kesimpulan bahwa tingkat keyakanan risiko stunting kategori sedang adalah 54,4% atau 0,544. Nah, untuk perhitungan sistem otomatisnya dari web itu sama-sama menunjukkan hasil sebesar 0,544 dan tingkat risiko stuntingnya itu sedang. Nah, di sistem kami itu memberikan juga rekomendasi untuk penanganan spesifik sesuai dari hasil evaluasinya, yang mana meliputi peningkatan konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan kehamilan lebih intensif, kemudian penghindaran faktor lingkungan yang merugikan, dan pendampingan dari tenaga medis dan ahli gizi. Nah, dari perbandingan hasil manual dan otomatis itu menunjukkan nilai yang identik atau sama sebesar 0,544. Nah, hal ini membuktikan keakuratan sistem yang udah kami buat dalam pengimplementasian rumus CF, kemudian konsistensi proses inferensi dalam penerapan aturan atau rule, dan validitas rekomendasi yang diberikan berdasarkan nilai risiko yang dihitung. Nah, manfaat sistem yang udah dibuat ini untuk masa depan, terutama bagi ibu hamil itu mendapatkan deteksi dini potensi stunting pada janin. Kemudian memperoleh rekomendasi spesifik sesuai kondisi individu, kemudian meningkatkan kesadaran akan faktor-faktor risiko stunting. Nah, untuk tenaga medis atau kesehatan itu sebagai alat diagnosis yang objektif dan terstandarisasi, kemudian membantu dalam prioritas penanganan kasus berdasarkan tingkat risiko. Nah, kemudian yang terakhir itu memberikan dasar rekomendasi yang konsisten kepada pasien. Kesimpulannya, sistem pakar untuk diagnosis dini dan pencegahan stunting telah terbukti mampu untuk memberikan evaluasi risiko stunting yang akurat dan konsisten dan menghasilkan rekomendasi yang relevan dan terukur. Kemudian yang terakhir mendukung upaya pencegahan stunting secara komprehensif. Terima kasih. Saya kembalikan ke Putri. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendemokan aplikasi sistem pakar kita. Nah, sekian demo aplikasi sistem pakar kami. Kami harap aplikasi sistem pakar kami ini dapat membantu dan bermanfaat bagi tenaga kesehatan dan para ibu hamil di luar sana. Kami akhiri demo aplikasi sistem pakar kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.